Beberapa waktu yang lalu ketika aku mengisi BIMTEK, salah satu BIMTEK di pekerjaanku. BIMTEK ini bimbingan teknis ya. Jadi dalam acara tersebut aku sebagai pembicara atau speaker di hadapan banyak orang, di mana waktu itu ya kurang lebih mungkin sekitar 60-70-an orang ya. Bertepatan bertempat di hotel. Nah, ketika aku menyampaikan materi tersebut, apa yang aku ucapkan itu kok rasanya seperti menyakitkan. Kenapa bisa seperti itu? Karena ketika aku menyampaikan sesuatu, ternyata orang lain ini aku rasanya itu kayak aku nggak didengerin gitu. Aku menyampaikan sesuatu panjang lebar, susah payah ya kan, menyiapkan materi. Ketika aku menyampaikan hal tersebut, kok rasanya aku nggak didengarkan. Nah ini rasanya sakit banget. Waktu itu aku langsung jadi bad mood. Nah cuman setelah aku pikirkan kembali, aku pulang ke rumah, ternyata apa mungkin ini ada kaitannya dengan masa lalu. Masa laluku ya kembali lagi ke sekitar tahun 2005-2006 mungkin. Waktu itu aku masih TK besar ya kan. Waktu dulu aku juga TK, ngerasain TK di Indonesia. Ya di Indonesia sampai sekarang juga masih di Indonesia. Waktu itu aku menjadi murid yang mungkin tidak seperti kebanyakan murid lainnya. Ketika murid lainnya mungkin berangkat cuman santai sama temannya, sama orang tuanya, itu bisa berjalan lancar ya, biasa aja. Aku untuk menghasilkan sebuah pembelajaran itu guruku yang effort. Jadi berangkat aku sudah keadaan nangis nih, diantar orang tua, nangis sampai ruangan masih nangis lagi, guru menghibur, aku tambah nangis, orang tua menghibur, pecah, nangisku pecah. Jadi untuk menghiburku itu cukup sulit, harus cukup memaksa supaya aku mau untuk tetap di kelas. Oke. Namun nggak berhenti di situ aja. Aku mengalami ketakutan di mana ya mungkin aku melihat orang lain itu seseorang yang menyeramkan. Entah kenapa aku memiliki kepercayaan seperti itu. Nah ini yang coba aku gali dari cerita di awal. Aku mengalami sebuah ketakutan kepada orang lain mulai dari TK atau mungkin lebih kecil lagi. Cuma kalau lebih kecil lagi mungkin aku nggak terlalu nggak terlalu ingat kejadiannya kayak gimana. Tapi ketika ini sudah mulai TK, aku cukup mengingat hal tersebut. Ketika TK aku seperti itu, nangis dan lain sebagainya, aku ngerasa kok justru orang lain ini menilai aku ini orang yang patut atau bisa untuk dipermalukan. Aku dipermalukan ya mungkin seperti diketawain. Aku melihat wajah orang-orang tersebut. Aku melihat wajah teman-temanku, loh kok ngetawain aku sampai sebegitunya. Sampailah beranjak ke SD. Waktu itu kurang lebih ya 6-7 tahun lah. Aku melakukan beberapa kesalahan. Teman sudah ada karena mungkin dari TK ke SD itu banyak yang satu sekolahan. Nah sampai SD aku punya teman, tetapi waktu itu aku inget banget kejadian. Nah waktu itu aku inget banget kejadiannya ketika aku sama teman-temanku nih
Misal kita waktu itu aku kalau nggak salah berempat, aku ada temenku lagi ya kan, satu lagi, kita berempat. Waktu itu kita jalan ke kantin waktu istirahat. Nah, ketika jalan ke kantin itu aku sedang makan makaroni. Kalau dulu makaroni itu ada sausnya di dalam. Jadi harga mungkin sekarang berapa ya, 500-an atau 1000-an. Kalau dulu mungkin lebih murah. Dulu zaman-zaman 2006 2007 itu nasi goreng aja masih 1000 rupiah apa 500 rupiah, aku lupa. Itu nasi goreng kantin, bukan di luar. Nah, makaroni tersebut ada sausnya. Ketika aku membuka, aku salah teknik. Jadi harusnya di tempat yang tidak ada isinya atau bisa ya diturunin ke bawah dulu terus kita buka gini pakai gigi. Tapi ketika aku melakukannya, aku salah teknik. Jadi malah yang aku tekan yang bawah. Ketika ini terbuka, sausnya terbuka, muncrat ke wajahku, bahkan kena mataku. Waktu itu aku belum pakai kacamata. Saat ini ya ini aku copot aja sih, sebetulnya aku berkacamata. Nah, ketika muncrat itu justru teman-temanku malah enggak nolongin aku, justru malah ngetawain aku. Di situ aku ngerasa mungkin cringe ya. Jadi aku mau kesakitan, mau nangis juga malu. Kalau temen-temenku ketawa ya aku pura-pura ketawa jadinya, karena supaya menutupi rasa maluku ini ya. Mulai dari situ aku mulai mengalami ketakutan tertentu. Mulai beranjak ke kelas 2 ke kelas 3 SD, aku mulai takut untuk dijauhi teman. Aku mulai takut untuk kehilangan perhatian dari teman-temanku. Lalu mulailah ke tingkat SMP. Di tingkat SMP ini aku menjadi seseorang yang telat setiap hari, hampir setiap hari. Ya, mungkin persentase aku terlambat ke sekolah dan tidak, lebih banyak aku terlambat ke sekolah. Kenapa bisa seperti itu? Kembali lagi, mungkin aku mengalami ketakutan di mana aku takut ketemu orang lain, apalagi orang dengan jumlah banyak. Ini terjadi lagi di SMA. SMA aku bahkan ketika misalkan ikut ekstra, aku nggak pernah ikut ekstra apapun selain futsal, karena futsal adalah ya mungkin salah satu ekstra atau salah satu kegiatan yang mengingatkan aku di masa kecil. Dari kecil aku suka banget sepak bola, karena di SMP mungkin untuk sepak bola lapangan besar aku nggak kuat, fisiknya terlalu capek dan mungkin terlalu tertinggal dari teman-teman. Aku mulailah ke futsal, karena kalau futsal kan ada tekniknya ya. Ketika kita jadi pemain belakang aja ya, nggak perlu terlalu ngoyo. Nah, tapi kembali lagi, ketika aku mengikuti ekstra tersebut, aku harus berhadapan dengan teman-teman orang lain. Ini yang menjadi masalah. Aku bisa saja nggak berangkat ekstra, nggak berangkat ikut kegiatan tersebut hanya karena temanku nggak jadi. Jadi aku selalu butuh backingan, aku selalu butuh orang-orang yang ada di belakangku ini. Oke, SMA sudah seperti itu, lanjut ke setelah lulus juga mungkin aku mengalami keadaan-keadaan yang dimana aku harus menghadapi semuanya sendirian, dipermalukan sendirian, dan ketika aku melakukan presentase atau
presentasi atau bimtek pada cerita di awal, aku mengalami semacam trauma lagi gitu. Trauma ketika pandangan orang lain ini kok aku rasa sama, memandangku seperti itu, memandangku tidak menyenangkan, tatapan-tatapannya itu. Nah, maka dari itu aku merasa, oh ternyata mungkin masa kecil itu seberpengaruh itu. Ya bisa jadi kalau mungkin aku nggak merasakan itu di masa lalu, aku bisa jadi lebih baik saat ini. Aku kadang berpikir seperti itu, tapi ya apa gunanya ya kan, semuanya sudah terjadi, ya untuk apa kita berandai-andai kalau dulu nggak terjadi. Ya lebih baik diperbaiki untuk saat ini. Cuman dengan aku tahu bahwa itu adalah salah satu penyebab kenapa aku bisa jadi minder, jadi merasa kecil ya, karena salah satunya masa laluku tersebut. Maka dari itu untuk saat ini mungkin ya hal yang bisa aku lakukan adalah aku memperbaiki masa kini. Aku mulai mencari validasi di mana, oh aku itu sebetulnya baik loh, aku itu sebetulnya ketika presentasi aku bagus, aku selalu mengcapture momen-momen yang dimana aku berhasil. Ini mungkin bagi banyak orang terasa alay, atau misalkan ketika kita posting ke media sosial terasa alay, tetapi aku merasakan bahwa sebetulnya nggak apa-apa ketika itu kita gunakan untuk sebetulnya untuk kebaikan diri kita sendiri. Nggak selamanya, nggak semuanya apa yang kita lakukan di media sosial itu dianggap flexing, karena kembali lagi ke diri kita masing-masing, apa yang ingin kita lakukan, pencapaian, capture apa yang kita inginkan. Ini kan menentukan ya mungkin masa depanku. Aku nggak tahu suatu saat bakal seperti apa, tetapi aku rasa untuk saat ini be better. Aku menjadi lebih baik dari sebelumnya. Ketika aku mengcapture hal-hal tertentu, aku bisa mengingat memori itu. Jadi seperti tumpang tindih ya kan, ketika dulu misalkan hasilnya buruk, lalu saat ini aku timpali dengan hal-hal yang lebih baik, itu aku merasa lebih baik ketika mengingat kejadian tersebut. Misalkan seperti itu. Kalau saat dulu mungkin ketika aku berdiri di depan banyak orang aku diketawain, saat ini aku mengcapture ketika aku berdiri di depan banyak orang lain bisa memberikan aku applause atau tepuk tangan, itu aku capture. Wow, ternyata aku bisa loh, ternyata aku mampu untuk melakukan itu. Ternyata mungkin dari sekian banyak orang aku salah satu yang terbaik loh. Nah, aku bisa berpikiran seperti itu ketika aku melakukan tumpang tindih itu dengan hal yang lebih baik. Oke, jadi mungkin segitu yang aku bisa sharingkan ke kamu. See you guys.